Masih layakkah investasi reksadana saham? Yaps, belakangan memang banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti haruskah masih investasi reksadana saham? Kenapa? Karena reksadana saham belakangan ini minus parah. Ya, ada yang minus 12%, minus 6%, minus 5 juta jadi sisa 3 juta dan masih banyak lagi komen yang masuk ke channel ini. Jadi di video ini kali ini kita akan ngebahas masih layakkah untuk investasi reksadana saham? Ya, jadi saya munculkan saja layar aplikasi Bibit saya di sini. Ya, bagi yang belum kenal, aplikasi Bibit merupakan aplikasi investasi berbagai instrumen investasi. Lah, kenapa bisa demikian? Tuh, karena ada pilihannya tuh produk investasinya. Ada reksadana, SBN Retail, obligasi FR, stable earn, dan saham. Jadi satu aplikasi lengkap instrumen investasi yang bisa kita pilih. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store, App Store, dan bagi yang mau simple, linknya ada di deskripsi. Jadi tinggal klik aja dan langsung download. Oke, kita akan masuk ke pokok pembahasan kita, reksadana saham. Tapi biasanya banyak teman-teman yang bilang portofolionya gimana, Hyung? Nah, kalau portofolio seperti yang teman-teman ketahui ya, posisi portofolio saya yang dominan banyak di reksadana pasar uang ini senyum-senyum saja karena sekarang sudah plus 2%-an dan plus 1,96. Ini 2% juga lah ya teman-teman ya. Reksadana pasar uang cocok sekali bagi kamu yang mungkin baru pertama kali terjun ya, karena dia stabil naik ke atas. Teman-teman bisa lihat tuh, lihat grafiknya aman dan drawdown-nya hampir kebanyakan itu adalah 0% ya. Jadi bagi kamu yang nggak kuat ya sebaiknya jangan ke reksadana saham. Untuk lainnya ini adalah reksadana campuran masih plus 0,27% dikala banyak yang minus. Oke. Ya, jadi kita akan masuk lagi ke mana tadi? Mana? Ya, reksadana saham ya. Langsung saja reksadana saham kita lihat. Kalau secara sekilas kita lihat memang yang ada top-topnya ini semuanya minus ya. Dari Eastspring IDX ESG Leaders minus 2,93%, Trim Capital Plus minus 4,87%, Sukor Invest Equity Fund minus 6,45%, BNI AM IDX minus 9,77%, dan BNP Paribas Sri Kehati minus 10,38%. Oh, ini 0%. Ya, ini salah satu manajer investasi baru ya teman-teman ya di reksadana Bibit ya teman-teman. Lihat Grow Sri Kehati kelas O dan Grow Saham Indonesia Plus kelas. Nah, ini lihat tuh, lihat masih baru ini teman-teman. Top holdingsnya nggak ada, cuma ada prospektus, masih belum ada fund fact sheet-nya ya teman-teman ya. Ini gratis, 10.000 bisa dimulai. Baru meluncur ya teman-teman ini. Bagi yang tertarik mungkin bisa dilihat lebih dalam lagi. Lagi-lagi kita balik fokus lagi ke reksadana sahamnya. Ya teman-teman, kita contohkan saja seperti Eastspring IDX ESG Leader Plus kelas A. Memang selama beberapa bulan ini, katakanlah 3 bulan terakhir ini minus 7-7%, hampir 8% ya teman-teman ya. Lantas banyak yang tanya, Hyung ini sudah minus kenapa bisa? Ya salah satu acuannya adalah top holdingsnya teman-teman. Karena reksadana saham pasti isinya banyaknya saham ya. Ibarat kata lu pesan nasi kuning, nggak mungkin isinya nasi putih, nasi uduk, dan nasi goreng. Pasti yang banyak nasi kuningnya, benar kan teman-teman ya? Nah, begitu pula dengan reksadana saham. Kalau boleh kita tarik, karena ada beberapa teman yang juga tulis di komen, saya senang banget. Wajar reksadana saham turun. Karena pasar saham lagi turun. Ya, ini yang mengakibatkan hampir semua reksadana saham turun. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, kita kasih contoh realnya seperti penurunan pada saham-saham big banks. Ayo tulis, apa aja big banks yang ada? Ya, salah 4-nya adalah BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Ya, keempat saham bank besar ini paling sering ditemui di reksadana saham. Kagak percaya? Kita lihat. Di Eastspring Index ESG Leaders Plus, teman-teman lihat ada 4-4-nya. BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Oke. Kemudian kita lihat di Trim Capital Plus juga ada ya teman-teman ya. Ini tuh lihat, ada BBCA, BMRI, dan BBRI ya. Ada 3 di antara 4. Lanjut lagi di Sukor Invest Equity Fund juga ada beberapa. Teman-teman lihat. Tuh, ada BMRI, BBRI ya teman-teman ya. Ini ada 2 di antara 4. Lanjut lagi di BNI AM IDX ya. BNI AM IDX dari namanya saja sudah lihat bahwa BBCA, BMRI, BBRI ada.
dan BBNI ada 4. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di BNP Paribas Srikahati ya, pasti juga ada tuh, benar kan? BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI. Lantas kenapa Hyung kalau demikian? Nah, kalau kita sudah lihat bahwa portofolio reksadana saham kebanyakan itu memegang top holdingsnya itu bank besar, mari kita lihat perkembangan sahamnya. Contoh, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, di sini saham. Teman-teman nih ada pas ada BBRI, kita klik. BBRI 3 bulan terakhir ini minus 27,21%. Ya teman-teman ya, catat minusnya. Habis itu BBCA bagaimana? BBCA 3 bulan terakhir ini minus 5,19%. Minus juga teman-teman. Bagaimana dengan BMRI? Di sini masih ada, kita lihat di sini BMRI. BMRI 3 bulan terakhir minus 13,12%. Dan terakhir BBNI ya. BBNI juga dipastikan minus adalah 21,72%. Ya. Inilah yang mengakibatkan ya hampir semua reksadana saham itu turun ya teman-teman ya. Karena benar sekali rata-rata mereka pasti pegang big bank, bank-bank besar yang diharapkan lebih aman pilihannya ya. Ini dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Lebih aman karena sudah sustain, sudah stabil ya perusahaan-perusahaan seperti siapa sih yang nggak kenal BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, benar kan? Nah oleh karena itu ini tidak heran di mana 4 saham big banks yang kita lihat bersama ini turun cukup dalam mengakibatkan hampir semua reksadana saham juga turun. Demikian teman-teman, makanya ada beberapa yang sudah sampai menganalisa sedalam itu. Lantas kembali ke pertanyaannya, masih layakkah investasi reksadana saham? Ya teman-teman, saya nggak ada anjuran membeli ataupun menjual, tapi saya jawab masih. Nah ini alasannya teman-teman. Kita contohkan saja reksadana saham ya. Yang paling atas ya, ini teman-teman ingat ya, ini contoh saja. Teman-teman bisa lihat sendiri. Reksadana saham itu kita kagak bisa nilai hanya dalam investasi beberapa bulan saja. Ya mungkin yang minus bisa, oh saya baru investasi 3 bulan yang lalu, minus dalam. Jelas karena beberapa bulan belakangan memang itu turun parah-parahnya. Tapi kalau teman-teman lihat, oh ini Spring ini masih belum begitu lama teman-teman lihat ya. Ini yang all ya teman-teman ya, ini dari 2022 sampai yang paling terakhir ada 2024 ya, ini kurang lebih 2 tahun ya teman-teman ya. Pergerakannya ini aja naik turun seperti ini teman-teman. Bayangin kalau misalnya dia investnya mulai dari sini, ya ini contohnya April 2022 dan 3 bulan kemudian dia turun dalam seperti Januari 2023, maka akan frustasi, stres. Ya teman-teman ya. Ini contohnya yang agak pendek, kita coba cari ya jangka waktunya agak lebih panjang ya teman-teman ya. Trim Capital Plus, ya Trim Capital Plus cukup panjang ya. Ini 1 tahun ya pergerakannya, tuh lihat mengerikan sekali. Tapi kalau kita zoom out lebih jauh, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan reksadana saham itu memang cenderung naik turun teman-teman ya. Dari dia naik turun, habis itu naik lagi, kemudian jeblok turun sangat dalam dan dia balik naik lagi. Nah alasannya kenapa saya bilang masih layak. Bayangin kalau teman-teman ketika harganya turun-turun seperti ini, teman-teman cut loss dan tutup aplikasi. Hasil investasi rugi. Tapi beberapa bulan kemudian dia makin naik-naik seperti yang terjadi pada COVID kemarin. Tuh bayangin. Dari titik terendah sini, NAV-nya itu hanya berkisar berapa nih teman-teman lihat ya. Ini kurang lebih ya teman-teman ya, karena ini kecil saya. Kurang lebih hanya 2020 ya. Dalam waktu beberapa bulan dia bisa naik hampir 4.300. Itu berarti dia sudah naik 2 lipat kali. Bayangin. Oleh karena itu teman-teman, penurunan di reksadana saham menurut saya itu wajar dan merupakan momen kita membeli karena NAV-nya lagi murah. Jadi jangan kebalik teman-teman. Jangan kebalik ketika tinggi-tingginya kita malah semangat beli makin banyak. Sedangkan ketika turun-turunnya kita malah jual cut loss demikian. Oke. Tapi bagi teman-teman yang nggak kuat ya teman-teman ya pada reksadana saham itu balik lagi ke pribadi masing-masing teman-teman. Teman-teman bisa milih reksadana dengan profil resiko yang lebih rendah, katakanlah reksadana pasar uang yang stabil naiknya. Jadi nggak kena kocok-kocok seperti ini.
Tapi kalau teman-teman yang merasa, saya kepengen sih Yung, tapi setiap lihat layar saja saya gemetaran, bagaimana? Teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang namanya SIP ya. Di sini ada tuh jadwal SIP yang di sebelah kiri bawah. Ketika teman-teman pilih, teman-teman bisa auto debit SIP. Sehingga secara otomatis aplikasi Bibit akan membelikan reksadana saham senilai yang teman-teman inginkan selama jangka waktu teman-teman yang pilih. Tuh lihat di tanggal berapa, bulanan, sampai kapan. Jadi teman-teman nggak perlu lihat layar ketika minus dan diintip bolehlah sekali-sekali. Dan apabila memang sudah plus, itulah tujuan dari investasi reksadana yang profil resikonya tinggi. Bagaimana teman-teman? Kamu suka cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya teman-teman, jadi itulah saran saya, hasil analisa saya kepada reksadana saham. Saya yakin teman-teman juga punya pendapat ataupun komen sendiri. Silakan tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Kita bebas sharing bersama. Apakah teman-teman ingin melanjutkan investasi di reksadana saham atau mencari instrumen reksadana lainnya? Itu balik kembali ke tangan teman-teman masing-masing. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan perkembangan porto saya selanjutnya, apa yang saya lakukan ke depannya, jangan lupa subscribe saya di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang satu ini.